Perkenalkan, namaku Indri. Usiaku 19 tahun ketika kejadian ini terjadi. Sebuah tragedi di mana satu persatu saudari perempuanku meninggal secara misterius. Mulai meninggal ketika tertidur, hingga mati dalam kecelakaan mobil dengan kondisi yang mengenaskan. Semua ini terjadi karena pesugihan yang dianut orang terdekat keluargaku, yang mana pesugihan itu dapat mengabulkan setiap permintaan yang terucap dari mulut sang pelaku pesugihan. Namun pesugihan tersebut meminta tumbal sebagai ganti atas setiap permintaan yang dia minta. Sebuah tumbal wanita yang memiliki ikatan darah dengan si pelaku pesugihan dalam 1 tahun sekali. Sejak aku kecil, ayahku bersama dengan 3 adiknya memiliki pengobatan alternatif yang dikelola bersama. Ayahku merupakan anak pertama dan memiliki 3 saudara laki-laki, yaitu Mang Udin, Mang Yana, dan yang terakhir Mang Asep. Sejak dulu ayah memang menggeluti ilmu pengobatan dan kebatinan, yang sudah turun-temurun dipelajari oleh keluargaku. Bisa dibilang ayah dapat mengobati penyakit non-medis, seperti terkena santet hingga melepas susu. Namun hanya ayahku yang memiliki keahlian tersebut di dalam keluargaku, sehingga ketiga saudaranya yang lain hanya ikut membantu dalam menangani setiap pasien. Seiring berjalannya waktu, pengobatan alternatif ayah berkembang pesat, dan banyak kabar bahwa pengobatannya terbukti manjur dan juga murah. Hingga banyak pasien yang berasal dari luar kota yang datang untuk berobat, dan semuanya alhamdulillah dapat sembuh. Melihat banyaknya pasien yang datang, ayah akhirnya merekrut karyawan tambahan untuk membantu ketiga adiknya. Semakin ramai pasien yang datang ke ayah, akhirnya ikut mengangkat ekonomi keluarga kami. Ayah bahkan tak segan membagi keuntungan sama rata dengan ketiga saudaranya. Tentu hal itu makin membuat semangat mereka untuk memajukan pengobatan alternatif ini. Sampai akhirnya terjadi musibah di keluargaku. Rumah yang dijadikan tempat pengobatan habis terbakar api. Hingga dengan terpaksa, ayah harus menutup tempat pengobatan untuk sementara waktu. Dan hal itu membuat ketiga adiknya menjadi gusar, karena tidak memiliki penghasilan lagi. Akhirnya pamanku memilih untuk mencari pekerjaan lain, guna menghidupi keluarga mereka. Selama 6 bulan lamanya, rumahku akhirnya selesai direnovasi dan ayah berniat untuk membuka kembali praktek pengobatannya. Ayah pun dengan semangat meminta ketiga adiknya untuk kembali membantunya. Namun hanya Mang Udin dan Mang Asep yang kembali, sedangkan Mang Yana menolak tawaran ayahku. Dia memilih tetap dengan pekerjaannya dibanding membantu ayahku. Meski merasa heran, ayah berpikir mungkin Mang Yana sudah betah dengan pekerjaannya saat ini, sehingga ayahku tidak menghiraukan penolakan itu. Sampai suatu ketika, ayah yang sedang berada di ruang praktik pengobatannya mendengar suara pasiennya sedang bicara. Salah satu dari mereka terus membicarakan tempat pengobatan baru di dekat balai desa. Menurutnya tempat pengobatan itu dapat mengabulkan permintaan setiap pasiennya dalam waktu singkat. Dan yang membuat ayahku semakin terkejut, ternyata orang yang membuka praktik itu adalah Mang Yana, adiknya. Berita tentang pengobatan baru itu semakin hari semakin kencang terdengar di tempat pengobatan ayahku, hingga lambat laun, satu persatu pasien ayah terus berkurang dan pergi ke tempat Mang Yana. Tak lama setelah itu ayah kehilangan semua pasiennya, dan membuat perekonomian keluarga kami memburuk. Ayah pun terpaksa memberhentikan semua karyawan, termasuk Mang Udin dan Mang Asep. Aku sebenarnya sudah tahu kalau Mang Yana yang mencuri pasien ayahku dengan membuka tempat praktik di dekat balai desa. Aku pun yakin ayah merasakan ada hal yang tidak beres dengan semua ini. Apalagi tentang Mang Yana, yang tiba-tiba saja memiliki kesaktian untuk mengabulkan semua permintaan pasiennya. Melihat itu, ayah sering melamun memikirkan adiknya. Aku pun berniat mencari informasi tentang praktik pengobatan Mang Yana. Di sini aku meminta bantuan sahabatku Yuni untuk datang sebagai pasien ke praktik Mang Yana. Yuni merekam secara sembunyi-sembunyi dan bertanya kepada pasien di sana tentang keajaiban praktik pengobatan pamanku. Menurut mereka yang pernah berobat di tempat pamanku, semua permintaan baik itu kesehatan, urusan pekerjaan, maupun hal-hal yang sepertinya mustahil dilakukan, dapat terkabul dengan mudahnya. Tentu hal ini menguatkan pikiranku. Sepertinya apa yang dikatakan orang-orang itu benar.
bahwa kesaktian Mang Yana mengalahkan ayahku dalam hal pengobatan. Hingga akhirnya 1 tahun pun berlalu, dan kejadian-kejadian di luar nalar pun mulai terjadi. Aku ingat betul, waktu itu malam Jumat, sekitar jam setengah 12 malam. Adikku Novi tiba-tiba saja meninggal dalam tidurnya. Jadi begini, malam itu aku memang sedang mengerjakan tugas kuliah di dalam kamar. Dari arah jendela tercium bau busuk yang menyengat. Bahkan aku sempat mencari sumber bau namun tidak menemukan bangkai apapun. Semakin malam baunya makin kuat dan membuatku mual. Aku sempat muntah beberapa kali karena tak sanggup mencium baunya. Aku juga sempat menyemprotkan pengharum ruangan untuk menghilangkan bau busuk tersebut. Namun bau busuk itu tetap tercium, bahkan semakin menyengat. Tugas yang menumpuk akhirnya membuatku kembali fokus mengerjakannya dan membiarkan bau busuk itu. Begitu tugasku selesai, aku langsung membaringkan tubuh di atas kasur. Di sini Novi terlihat tertidur pulas, seakan tidak mencium bau busuk yang sedari tadi begitu tercium di dalam kamar. Aku dan Novi memang berbagi tempat tidur yang sama, karena usia kami memang tidak berbeda jauh. Ketika aku menarik selimut, nampak lengan Novi sudah membiru dengan luka lebam yang terlihat jelas. Aku coba membangunkan Novi dengan mengoyangkan tubuhnya yang mulai dingin. Aku langsung bangun dan terduduk. Aku terus coba membangunkan Novi yang tetap terpejam dengan tubuh yang membiru. Teriakanku akhirnya memecah keheningan malam, yang membuat ayah dan ibu berlari ke dalam kamar. Tubuh kaku dan dingin Novi membuat ayah menahan tangis, karena dia sadar bahwa adikku Novi telah tiada. Namun anehnya, mata Novi yang terpejam terus saja mengeluarkan air mata meski dirinya telah tiada. Dirinya seperti sedang menangisi kematiannya yang misterius dan janggal. Kematian Novi tentu meninggalkan luka bagi keluargaku. Keesokan harinya, kerabat dan adik ayahku datang melayat ke rumah. Namun Mang Yana tidak hadir. Dia hanya menitipkan sebuah amplop berisi uang. Dengan berat hati ayah menerima uang duka dari Mang Yana. Yang mana uang duka itulah yang nantinya akan kami sesali di kemudian hari. Karena setelah kematian Novi, keluargaku semakin terpuruk, sedangkan Mang Yana semakin berjaya. Bahkan Mang Yana sudah dapat membeli rumah mewah di tengah kota, dengan 2 mobil keluaran terbaru untuk anak dan istrinya. Tempat pengobatannya tak pernah sepi dari pengunjung, bahkan sampai membludak ke pinggir jalan. Mulai dari orang biasa, hingga para pengusaha dan pejabat ikut berobat di tempat Mang Yana. Semua pasien yang datang biasanya meminta kekayaan, jabatan hingga kekuasaan kepada Mang Yana. Mereka bahkan rela membayar mahal tarif pengobatan Mang Yana, asalkan semua keinginan mereka dapat terwujud. Seiring berjalannya waktu, Mang Yana semakin kaya dan berkuasa. Semua anggota keluarga kami pun, sampai tidak ada yang berani dengan Mang Yana. Hanya ayahku, yang sikapnya tidak berubah terhadap Mang Yana. Ayahku masih tetap menegur, jika melihat Mang Yana bersikap semena-mena pada saudaranya yang lain. Mungkin hal itu juga yang membuat Mang Yana akhirnya menolak bertemu dengan ayahku, karena jengah dinasehati terus-menerus. Hanya ketika Idul Fitri saja, Mang Yana bertemu dengan ayahku dan itu pun hanya sesaat. 1 tahun kemudian setelah kematian Novi, keluarga kami mendapatkan berita duka lagi. Anak dari Mang Udin yang bernama Rina, dikabarkan meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Kecelakaan terjadi sewaktu Rina berangkat ke sekolah. Secara tiba-tiba dirinya ditabrak sebuah truk yang melaju kencang tak terkendali. Kepergian Rina kembali memberikan luka yang mendalam. Terlebih kondisinya tidak jauh berbeda dengan Novi. Sebelum tubuh Rina dimandikan, matanya terus mengeluarkan air mata, mirip dengan Novi kala itu. Namun rentetan kematian ternyata terus menghantui keluarga besar kami. Genap setelah kematian Rina, setahun kemudian kabar duka kembali datang. Dan kini menimpa Erni dan Erna. Anak kembar Mang Asep mati di tempat. Ketika menumpang mobil mewah milik Mang Yana, mobil mewah itu terbakar hebat ketika menabrak pembatas jalan tol. Namun kembali, jasad mereka tetap mengelurkan air mata, sama dengan kondisi 2 saudariku yang lain. Kematian demi kematian ini makin membuat ayahku curiga, apalagi setelah kematian Erna dan Erni. Mang Yana malah bertambah kaya. Dirinya kembali membeli mobil mewah, membangun ruko, hingga membeli tanah puluhan hektar di desa kami. Singkatnya setelah kematian Erna dan Erni,
Kecurigaan ayahku akhirnya terbukti. Aku ingat betul waktu itu adalah malam Jumat. Mang Yana tiba-tiba datang ke rumah, dengan wajah ketakutan dan nafas tidak karuan, layaknya sedang dikejar sesuatu. Dengan menangis dia meminta bantuan ayahku. Ayah yang memang sedari tadi sedang berdizikir akhirnya datang mendekati Mang Yana. Mang Yana terus meminta ampun, seraya mencium kaki ayahku. Di sini Mang Yana bercerita bahwa dirinya ternyata melakukan pesugihan dengan makhluk gaib. Ayahku hanya terdiam, namun mulutnya terus saja berdizikir. Mungkin ayahku paham bahwa apa yang sudah dilakukan Mang Yana adalah kesalahan fatal, dan hanya bantuan Gusti Allah lah yang dapat menolongnya saat ini. Di sini Mang Yana yang awalnya menangis, tiba-tiba saja berteriak kencang seperti sedang dicambuk. Tubuhnya bergetar hebat, dengan luka lebam kemerahan yang terus nampak di badannya. Ayahku coba menuntun Mang Yana untuk ikut beristighfar, namun mulutnya seperti terkunci dan suara giginya mulai terdengar, hingga mengeluarkan darah pekat berbau busuk. Air liur bercampur dengan darah, terus saja mengalir dari dalam mulutnya yang mulai menghitam. Mang Yana pun terjatuh ke lantai dan terbujur kaku layaknya mayat, dengan mata melotot ke segala arah, seperti sedang melihat makhluk mengerikan. Ayah yang tak sanggup menolong Mang Yana, akhirnya meminta pertolongan untuk membawa Mang Yana ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Mang Yana mengalami stroke, hingga seluruh tubuhnya tidak dapat digerakkan. Mang Yana tidak dapat berbicara, bahkan sekedar untuk makan dan minum pun dirinya tidak sanggup. Dirinya benar-benar seperti mayat hidup, yang hanya dapat melihat tanpa bisa melakukan apapun. Ayahku yakin, apa yang dialami Mang Yana pasti berhubungan dengan ilmu yang dia anut. Hingga akhirnya 1 bulan pun berlalu, namun kondisi Mang Yana tetap tidak berubah. Tubuhnya semakin kurus kering, bahkan luka di tubuhnya kini mulai menjadi borok, penuh dengan nanah dan berbau busuk. Banyak suster yang tak sanggup menangani Mang Yana, karena bau yang begitu menyengat. Sedangkan istri dan anaknya hanya sekali ke rumah sakit, itu pun hanya memberikan uang untuk bekal pengobatan Mang Yana. Jadi terpaksa aku dan ibu yang membersihkan luka-lukanya. Kadang kami mendengar suara rintihan Mang Yana, seperti menahan perih dari lukanya itu. Hingga akhirnya Mang Yana diizinkan untuk dirawat di rumah. Ayah meminta agar Mang Yana bisa dirawat di rumah kami. Dan ayah juga meminta agar istri dan anaknya Mang Yana dapat ikut bersama. Secara perlahan ayah mulai menanyakan istri Mang Yana perihal ilmu yang dianut Mang Yana. Istri Mang Yana pun bercerita, kalau selama ini Mang Yana tidaklah bekerja keluar kota, melainkan dia pergi ke pelosok Pulau Jawa untuk berguru. Ia menemui seorang dukun, yang bisa membuat Mang Yana menjadi sakti. Dengan syarat Mang Yana harus menelan sebuah batu mustika berwarna hitam, dan sejak saat itulah Mang Yana berubah menjadi sakti. Apapun yang dia ucapkan maka akan menjadi kenyataan, tentu dengan bantuan makhluk gaib. Mang Yana lalu membuka praktek pengobatan untuk menyaingi ayahku, dan dia pun berhasil menumbangkan ayahku seperti saat ini. Namun ternyata di balik kesuksesan Mang Yana, ada nyawa yang harus dia tumbalkan. Setiap 1 tahun sekali, Mang Yana wajib menumbalkan 1 nyawa perempuan yang memiliki ikatan darah dengannya. Setelah kematian Erna dan Erni, Mang Yana berniat menumbalkan aku. Namun ternyata makhluk gaib itu menuntut lebih. Makhluk itu memilih siapa yang akan ditumbalkan selanjutnya. Ia meminta kedua putri Mang Yana sebagai tumbal. Jika tidak maka semua kesaktian dan kekayaan Mang Yana akan sirna bersama dengannya. Sadar akan hal itu Mang Yana lantas meminta bantuan ayahku, hingga kondisinya seperti ini. Setelah bercerita, istri Mang Yana memohon agar suaminya dapat disembuhkan. Namun semua nampak sia-sia. Ajal sudah semakin dekat bagi Mang Yana. Borok di sekujur tubuhnya juga semakin mengerikan. Mungkin hal itu disebabkan batu mustika yang sebelumnya dia telan, sehingga harus segera dikeluarkan. Ayah dengan pasrah terus memanjatkan doa, dan perlahan cairan kental berwarna hitam mulai keluar bersama batu mustika itu. Diikuti suara sisa nafas terakhir dari Mang Yana. Begitu mengerikan kematian yang harus dilaluinya. Setelah kematian Mang Yana, kami sekeluarga segera memakamkan tubuhnya karena bau yang begitu menyengat. Bahkan banyak orang yang tinggal di dekat rumah ayahku memilih pergi dibandingkan harus menghirup bau busuk itu. Hingga akhir hayat Mang Yana,
Dirinya begitu terhinakan, seakan bumi menolak tubuhnya untuk dikubur. Setelah kematian Mang Yana, kami berpikir teror ini akan selesai, namun ternyata tidak. Bau busuk selama Mang Yana dirawat masih tercium, hingga puncaknya sosok Mang Yana terlihat duduk di kursi ruang tamu, tempat ia terakhir kali menghembuskan nafas. Mang Yana hanya terduduk sambil meneteskan air mata, seakan menangisi akhir hidupnya yang mengerikan. Penampakan Mang Yana dilihat hampir oleh seluruh anggota keluarga termasuk aku. Bahkan setelah 7 hari dari kematian Mang Yana, sosoknya masih terus muncul menghantui kami. Sampai pada akhirnya ayahku berkomunikasi dengan sosok Mang Yana. Ayah mengatakan bahwa dirinya akan menanggung hidup istri dan kedua anaknya. Usai ayah mengatakan hal tersebut, sosok Mang Yana seakan sirna seperti asap dan meninggalkan duka untuk kami.